orang-orang yang kita butuhkan untuk menjadi presiden adalah mungkin orang-orang yang hari ini tenggelam sedang bekerja mengurus bangsa tapi nggak jago tampil. Nah, seperti Pak Habibie, dia orang yang dibutuhkan tapi komunikasinya nggak jago, ya, joget-jogetnya nggak jago, pencitraannya nggak jago, akhirnya nggak sesuai dengan selera publik, dia ditolak oleh publik. Nah, nanti ujian buat kita nih, tahun 2024 kita masih akan mencari pemimpin yang populis, yang jago menghibur kita, yang jago menyenangkan hati kita, atau kita akan cari pemimpin yang bisa bekerja, yang sesuai dengan kebutuhan bangsa, sesuai dengan kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang sudah masuk ke episode 47. Dan sesuai janji hari Jumat kemarin, nggak sesuai juga janjinya ya. Harusnya hari Selasa ya. Tapi karena kemarin saya sibuk sekali dengan pertemuan-pertemuan, jadi baru bisa syuting hari Rabu ini. Dan hari Rabu ini kita akan membahas, sebenarnya saya ingin membahas secara spesifik soal populisme, tapi ya nanti topiknya terlalu berat. Jadi kita switch sedikit ya, membahas tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan apa yang menjadi selera masyarakat dalam politik. Teman-teman semua, kalau masyarakat itu disurvei tentang apa yang menjadi kebutuhan paling mendasar mereka yang ingin diselesaikan oleh seorang pemimpin atau yang ingin diselesaikan oleh presiden berserta jajarannya, maka jawaban-jawaban itu sangat rasional. Ya, kalau apa yang menjadi kebutuhan itu jawaban-jawabannya sangat rasional. Biasanya yang menjadi kebutuhan kita adalah berdasarkan jawaban survei adalah misalnya harga-harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan pekerjaan, ya, kayak gitu, ketersediaan kebutuhan pokok, infrastruktur dasar, jalan, pendidikan murah dan sebagainya. Itu jawaban-jawaban rasional dari masyarakat apapun kelas sosialnya, kalau ditanya jawabannya rasional. Tapi kalau ditanya kembali, kalau begitu Anda pengen calon presiden yang seperti apa? Nah, itu jawabannya mulai bergeser. Jawabannya tidak lagi sepenuhnya rasional, tapi sudah mengikuti selera mereka. Agak-agak emosional. Jadi mereka akan pilih presiden yang ramah, yang gampang merakyat, yang suka lari maraton, yang suka jalan di Citayam Fashion Week gitu ya, yang suka joget-joget di TikTok. Nah, itu selera publik. Jadi cara membedakan antara kebutuhan dan selera itu segampang misalnya begini. Kita misalnya punya kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan sehat. Misalnya salad gitu, misalnya sayur, misalnya buah-buahan gitu. Dengan karbohidrat yang tidak terlalu banyak misalnya. Dengan lemak dan kolesterol yang tidak terlalu banyak misalnya. Tapi selera kita tuh makan gulai tunjang, gulai tambunsu, gulai babat, rendang dan segala macam yang sebenarnya tidak linear dengan kebutuhan kita untuk hidup sehat tadi. Tapi mana yang lebih sering menang? Nah, untuk sebagian besar masyarakat yang lebih sering menang adalah selera tadi. Walaupun dia tahu kebutuhannya adalah makanan sehat, tapi hari-hari dia tetap lebih suka dan lebih memilih makan gulai tunjang. Besoknya dia makan gulai babat, besoknya dia makan rendang, besoknya dia makan entah apa lagi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan dia hidup sehat. Nah, dalam politik juga seperti itu. Dalam politik lebih sering yang menang itu selera. Selera publik lebih sering menang daripada rasional yang menggambarkan kebutuhan publik. Dan gara-gara selera publik ini juga, dari masa ke masa kita lebih sering mengikuti selera daripada mengikuti kebutuhan. Maka pernah ada dalam sejarah kita membuang seorang presiden terbaik gara-gara tidak sesuai dengan selera publik. Namanya Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie ini memang bukan presiden yang dipilih sebagai presiden, tapi dia diangkat sebagai presiden karena menggantikan Pak Harto yang mengundurkan diri 20 Mei tahun 1998. Pak Habibie ini wakil presiden sebelumnya, dan sebelumnya dia adalah seorang menteri riset dan teknologi, berpuluh-puluh tahun jadi menteri riset dan teknologi. Nah, ketika diangkat jadi presiden pun, itu penolakan terhadap B.J. Habibie itu keras sekali, terutama oleh kaum-kaum yang mengaku dirinya reformis.
para aktivis-aktivis reformasi, karena Pak Habibie dianggap menjadi bagian dari Orde Baru yang ikut mereka tumbangkan. Tapi Pak Habibie itu menjawab semua keraguan orang, tudingan-tudingan miring orang, kecurigaan orang dengan prestasi kerja yang luar biasa hanya dalam tempo 1 tahun 5 bulan. Jadi beliau itu menjabat sebagai presiden dari Mei 98 sampai Oktober 1999. Yang paling terasa dari kerja keras Pak Habibie adalah menurunkan nilai tukar rupiah dan menurunkan inflasi. Nilai tukar rupiah ketika Pak Habibie menjabat itu hancur-hancuran. Mungkin mencapai 17.000, 16.000, 17.000 pada saat itu. Tapi dalam waktu 1 tahun 5 bulan, Pak Habibie bisa menurunkannya menjadi sekitar 6.500, 6.700 rupiah. $1 6.700 rupiah. Ini pekerjaan yang luar biasa berat dan luar biasa hebat dilakukan dalam tempo 1 tahun 5 bulan. Inflasi kita dari 2 digit mungkin 13-14% waktu itu inflasi kita bisa diturunkan menjadi 0, sekian persen, nggak sampai 1%. Walaupun masih minus itu pertumbuhan ekonominya, tapi ya dia bisa atasi itu. Dan itu prestasi terbesar Habibie, seorang yang bekerja begitu rajin, begitu telaten, dan begitu fokus untuk membenahi apa yang menjadi masalah bangsa. Dia dibutuhkan pada saat itu. Nah, selain persoalan-persoalan ekonomi, Pak Habibie juga memulai otonomi daerah. Jadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 itu inisiatifnya Pak Habibie. Dan Pak Habibie yang membuat daerah-daerah yang dulunya kaya raya sumber daya alam, tapi tidak mendapatkan bagi hasil yang layak. Kemudian dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, Pak Habibie membuat daerah-daerah yang kaya sumber daya alam itu terangkat derajat hidupnya, karena dia mendapatkan bagi hasil yang memadai. Pak Habibie yang juga menghapus pemberedelan pers, media. Bayangkan, seorang yang muncul kehadirannya penuh dengan tudingan, pikiran miring, kecurigaan sebagai bagian dari Orde Baru, kemudian mencabut bredel media, mencabut siup media, sehingga memungkinkan media tumbuh begitu banyak, dan media itu akan hadir menghakimi dia, mengkritik, menjelek-jelekan dia. Tapi dia buka itu, karena menurut dia itu merupakan bagian dari demokratisasi. Ya, Pak Habibie juga yang membebaskan tahanan-tahanan politik pada masa Orde Baru. Sanan Agus Mau, Sri Bintang Pamungkas, Budiman Sujatmiko dibebaskan. Orang yang melawan pemerintah yang kemungkinan besar juga akan melawan Pak Presiden Habibie. Jadi dengan segitu banyak prestasinya Pak Habibie, itu secara rasional orang tidak akan bisa berdebat banyak bahwa persoalan siapa yang dibutuhkan pada saat itu, Habibie memang jawabannya. Jadi Habibie itu mampu memenuhi sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang memang paling dirasakan pada saat itu. Lagi krisis moneter, krisis ekonomi, inflasi gila-gilaan, ya, harga bahan pokok naik, Pak Habibie bisa mengatasinya. Harga bahan pokok turun dengan drastis. Inflasi turun dengan drastis. Ya, pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Jadi Pak Habibie bisa menjawab kebutuhan masyarakat, tapi sayangnya tidak sesuai dengan selera masyarakat reformasi pada saat itu. Masyarakat reformis itu selalu, walaupun kata-katanya reformasi, tapi yang ada dalam pikiran mereka saat itu adalah kita pengen orang baru, ratu adil baru, mesiah baru, penyelamat baru. Persoalan dia bisa kerja atau enggak itu urusan lain. Makanya ketika Pak Habibie 14 Oktober tahun 1999 menyampaikan laporan pertanggungjawaban, secara rasional nggak ada laporan pertanggungjawaban Pak Habibie itu yang bisa dikritik. Harusnya orang mengapresiasi itu dengan tepuk tangan, tapi nggak ada satupun tepuk tangan. Yang ada tuh teriakan hu ketika Pak Habibie memasuki ruangan. Celetukan-celetukan yang menghakimi, menghina, dan menjelek-jelekan Habibie ketika dia berjalan memasuki sidang istimewa MPR pada bulan Oktober 1999. Orang yang mampu menjawab kebutuhan publik, tapi di saat yang bersamaan dia tidak sesuai dengan selera publik pada saat itu. Laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak. Kalaupun ada yang bisa ditolak dan diperdebatkan dari laporan pertanggungjawaban Habibie pada saat itu, mungkin satu-satunya adalah soal lepasnya Timur Timur.
Itu pun sebenarnya nggak jelek-jelek amat buat Indonesia. Lepasnya Timur Timur memperbaiki posisi Indonesia di mata dunia. Lepasnya Timur Timur itu membuat beban Indonesia yang selama ini ngongkosin pembangunan Timur Timur itu menjadi berkurang. Tapi oke lah, ada yang perdebatkan ada lepasnya provinsi di Indonesia, Pak Habibie tidak nasionalis karena membiarkan salah satu provinsi di Indonesia lepas. Oke, mungkin hanya itu satu-satunya materi yang bisa diperdebatkan. Bahkan dalam waktu 1 tahun 5 bulan Pak Habibie berhasil menyelenggarakan pemilu yang sangat demokratis. Dengan begitu banyak partai, 48 partai pada saat itu. Padahal kalau mau konsisten, sesuai dengan mandat yang dia terima ketika dia diangkat menjadi presiden menggantikan Pak Harto, Pak Habibie bisa menjabat sampai tahun 2003. Ya, karena memang masa pemerintahan itu sampai tahun 2000, tahun 2003, baru tahun 2003 diadakan pemilu. Tapi Pak Habibie enggak. Karena mengikuti aspirasi dari publik yang benci dengan dia selenggarakan pemilu tahun 1999 dengan begitu banyak partai, 48 partai, dan dicatat sebagai salah satu pemilu yang paling demokratis di Indonesia pada saat itu. Itu artinya masa jabatan dia juga semakin pendek. Makanya ketika sidang istimewa, Pak Habibie itu sudah diberitahu oleh semua orang bahwa laporan pertanggungjawaban Anda akan ditolak. Semua akan menolak laporan pertanggungjawaban Anda. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Habibie seperti dia tulis dalam bukunya, Detik-detik yang menegangkan itu, Pak Habibie bilang, saya akan tetap bacakan laporan pertanggungjawaban saya. Kalau laporan pertanggungjawaban saya diterima, maka saya akan mencalonkan diri sebagai calon presiden berikutnya. Tapi kalau laporan pertanggungjawaban saya ditolak, maka saya tidak akan mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dan dia tepati kata-kata itu. Ketika 355 anggota MPR menolak laporan pertanggungjawabannya, dan hanya 322 yang menerima, Pak Habibie kemudian menyatakan tidak mencalonkan diri sebagai presiden. Dia konsisten dengan itu. Jadi karena selera pada saat itu tidak menginginkan Habibie, maka bangsa ini membuang seorang putra terbaik bangsa. Yang kalau misalnya dilanjutkan masa kepemimpinannya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan 5 tahun lagi, mungkin ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik. Mungkin demokrasi di Indonesia akan jauh lebih baik. Mungkin hal-hal yang kita anggap selama ini tidak baik akan jauh lebih baik di tangan Pak Habibie. Karena dia pekerja keras. Karena dia fokus bekerja memperbaiki apa yang menjadi masalah. Karena dia tahu apa yang menjadi masalah bangsa. Tapi pada saat itu selera kita adalah anti Orde Baru. Selera kita waktu itu adalah pengen munculnya seorang Ratu Adil. Dan orang yang menggantikan Pak Habibie tidak pernah bisa menyaingi kerja keras Habibie dalam 1 tahun 5 bulan itu mengubah nilai tukar dolar. Hari ini Pak Habibie berhenti, besok dolar langsung dari 6.500 naik menjadi 8.000 rupiah. Dan setelah itu nggak pernah ketolong lagi. Dan tidak pernah ketolong lagi. Ya, apa yang mau saya sampaikan dari cerita ini? Coba ini menjelang tahun 2024, kita keluar dari kerangkeng dan tempurung kita selama ini. Bahwa kita lebih mengutamakan memilih pemimpin itu berdasarkan selera. Selera kita orang yang merakyat, kita cari orang yang merakyat. Kita cari orang yang rajin lari maraton. Kita cari orang yang rajin menyapa masyarakat. Kita cari orang yang, kalau kita pengen orang yang menghibur, kita cari orang yang suka joget-joget di TikTok. Kita cari orang yang suka jalan di catwalk Citayam Fashion Week. Atau kita pengen pemimpin yang soleh, kita cari orang yang jualan agama, orang yang klaim-klaim diri didukung oleh orang-orang soleh juga. Padahal yang kita butuhkan kan orang yang mengerti persoalan, orang yang bisa bekerja, orang yang tahu apa yang harus dilakukan terhadap bangsa ini. Nah, seringkali orang yang bisa bekerja, orang yang tenggelam dalam pekerjaan selama ini itu nggak ahli dalam pencitraan, tidak ahli dalam joget-joget, nggak jago maraton, ya, nggak bisa jalan catwalk menjadikan di Citayam Fashion Week, Braga Fashion Week, Tunjungan Fashion Week, nggak bisa dia jalan-jalan seperti itu. Nggak bisa tampil di acara komedi, nggak bisa tampil di acara lapor Pak dan segala macam. Karena dia fokus bekerja. Tapi jangan-jangan yang kita butuhkan agar bangsa kita maju itu bukan Ratu Adil, bukan pemimpin rakyat, bukan orang yang kemudian tampil dengan jargon-jargon heroik nasionalisme, pribumi versus asing. Sudah saatnya kekayaan alam kita nasionalisasi, sudah saatnya kita swasembada, sudah saatnya kita hentikan impor dan segala macam.
Mungkin pemimpin yang kita butuhkan nggak mampu dengan jargon-jargon heroik seperti itu. Orang-orang yang kita butuhkan untuk menjadi presiden adalah mungkin orang-orang yang hari ini tenggelam, sedang bekerja. Bekerja mengurus bangsa, tapi nggak jago tampil. Nah, seperti Pak Habibie, dia orang yang dibutuhkan, tapi komunikasinya nggak jago, ya, joget-jogetnya nggak jago, pencitraannya nggak jago, akhirnya nggak sesuai dengan selera publik, dia ditolak oleh publik. Nah, nanti ujian buat kita nih, tahun 2024, kita masih akan mencari pemimpin yang populis, yang jago menghibur kita, yang jago menyenangkan hati kita, atau kita akan cari pemimpin yang bisa bekerja, yang sesuai dengan kebutuhan bangsa, sesuai dengan kebutuhan kita. Silakan Anda renungkan baik-baik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.